masih catat stok di buku atau cari laporan penjualan di file Excel? Hati-hati, bisnis kamu bisa jalan di tempat kalau manajemennya masih dilakukan secara manual. Kenalin Udu, aplikasi pintar yang bisa ngurusin bisnis kamu dari A sampai Z. Halo, kenalin, nama saya Abdul Aziz, saya mahasiswa Bina Sarana Informatika dengan NIM 19252457. Dalam video ini, saya akan mengimplementasikan penggunaan ERP pada UMKM, sebagaimana syarat untuk sertifikasi yang dilakukan oleh PT Jidoka Sistem Indonesia. Kenapa UMKM butuh Udu? Pertama, data bisa terintegrasi. Kamu bisa lihat pemotongan stok atau data stok, laporan keuangan, laporan penjualan secara real time, tanpa harus gathering data dan menunggu data dari masing-masing departemen. Kedua, kamu bisa pantau bisnis kamu dimanapun, cukup menggunakan handphone. Yang ketiga, hemat biaya. Jadi, berbeda dengan SAP yang kita kenal sekarang saat ini, yaitu Oracle, Microsoft Dynamics. Mereka membutuhkan biaya yang cukup mahal karena proses develop yang lumayan besar. Nah, sedangkan Udu karena sifatnya modular, jadi UMKM bisa gunakan modul yang sesuai dengan kebutuhannya saja, sesuai dengan budget mereka. Saatnya UMKM naik kelas, siap scale up bareng Udu, lebih profesional dan lebih efisien. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke aplikasinya. Oke teman-teman, kita sudah berada di aplikasi Udu. Ini tampilan awal yang akan muncul ketika kita menjalankan aplikasi Udu. Di sini kita akan diminta memasukkan email dan kata sandi yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian saya sudah masukkan email saya dan kata sandi saya, kemudian login maksud. Tampilannya seperti ini. Kebetulan saya menggunakan Udu versi gratis ya, 14 hari database-nya menggunakan 4 modul. Sebenarnya Udu ini gratis selamanya jika kita menggunakan satu modul saja. Jadi lifetime buat trial ya, buat latihan. Tapi jika kita menggunakan lebih dari 2 modul, database kita akan terkunci hanya dibatasi selama 14 hari. Nah, dalam kesempatan kali ini, modul yang akan saya gunakan ialah 4 modul. Pertama ialah modul pembelian, penjualan, kemudian stok persediaan atau warehouse management system, kemudian accounting. Nah, simulasi dalam studi kasus ini saya melakukan aktivitas trading yang dilakukan oleh PT Kelun atau toko Kelun yang dia menjual furniture ya, barang-barang seperti sofa, furniture kebutuhan rumah tangga yang dilakukan kepada B2B atau end user. Nah, oke, kita mulai saja. Pertama, kita mulai di modul penjualan. Nah, ini ada transaksi yang sebelumnya sudah saya buat, tapi kita akan mulai baru lagi saja. Pertama, sales kita itu mendapat permintaan atau order dari Lionel Messi. Kita pilih namanya Lionel Messi di customer-nya. Dia meminta penawaran ingin membeli sofa coklat sebanyak 50. Jadi si Messi ini minta ke tim sales kita agar dibuatkan penawaran sofa coklat sejumlah 50 pieces ya. Harganya 20 juta. Ini harga ini yang kita sudah set harga pasar kita ya, harga jual kita. Nah, di sini kita tulis namanya siapa, customer-nya, kemudian kadaluarsa dari si penawaran ini kapan. Kita kasih deadline 4 hari. Kemudian IDR ini daftar harga ini ialah setup default-nya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke form ini pertama kali, kita akan disediakan oleh default IDR. Ini kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian termin pembayarannya berapa? Saya tulis di 45 hari karena si Messi ini meminta tempo. Kemudian di info lainnya kita masukkan informasi bahwa kapan si Lionel Messi ingin dikirim barang ini. Nah, di sini Messi menyatakan tanggal 6 Januari mereka ingin kirim. Ya. Kemudian kita save terlebih dahulu, kemudian kita kirim. Nah, secara otomatis sistem akan tampil ke bagian email. Jadi secara otomatis dia akan membuat email dengan body seperti ini dan melampirkan quotation yang akan kita kirim ke si customer. Kita pilih nama customernya, kemudian kita send.
Nah, secara otomatis di log activity-nya akan muncul bahwa saya sebagai user Abdul Aziz telah mengirimkan email kepada Lionel Messi dengan quotation ini. Ya. Oke, selanjutnya si Lionel Messi ini telah mengonfirmasi bahwa quotation yang kita kirim ini sudah oke, harganya sudah oke, tanggal kirimnya sudah oke, maka yang dilakukan oleh si sales ialah mengkonfirmasi atau merubah penawaran tersebut menjadi sales order dengan cara klik konfirmasi. Jika tampilannya berada di luar, masuk ke modul penjualan, kemudian klik order, ya. Nah, di sini akan muncul ini penawaran yang saya buat sebelumnya, nih yang terakhir itu yang ini. Ya, kita klik Messi sofa coklat ini 1,1 M. Ya, kemudian kita sofa coklat ya. Kemudian konfirmasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa di sini ada tanda merah. Sistem Odoo itu memberikan informasi ke kita bahwa stok yang dipesan ini kosong. Jadi ini sebagai informasi bahwa stoknya tidak ready gitu ya. Dan ini nanti akan dilinkkan juga ke bagian pembelian bahwa mereka harus beli stok untuk kebutuhan pengiriman ini. Ya. Dan kemudian tadi tombol konfirmasi itu berubah menjadi buat faktur. Nah, kebetulan kebijakan di perusahaan ini faktur akan dibuat ketika barang sudah dikirim. Jadi kita skip dulu proses pembuatan fakturnya di bagian penjualan. Kita masuk ke bagian pembelian. Di bagian pembelian, seorang purchasing aktivitasnya ialah akan memantau di dashboardnya barang apa yang harus mereka beli sesuai kebutuhan atau forecast aktivitas perusahaan ini. Yang dia lakukan ialah dia cukup ke bagian produk, karena ini dagang ya, perusahaan dagang. Nah, dia akan muncul tampilan barang yang dijual, kemudian pilih di bagian kanan ini bagian daftar, list. Nah, di sini akan muncul ada minus 50. Artinya, si purchasing harus membeli sofa coklat untuk kebutuhan pengiriman si Lionel Messi di 6 Januari itu sebanyak 50. Ya. Jadi ini cukup praktis dan simple. Sebagian purchasing tanpa perlu tanya lagi kepada bagian sales tanggal kirimnya kapan, karena sistem udah mencatat dan menginformasikan ke bagian purchasing gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian pembelian kita klik baru. Nah, kita akan membuat surat penawaran atau permintaan request for quotation dulu kepada vendor. Jadi minta penawaran harga ke vendor ya. Kita akan beli barang sofa coklat tadi sebanyak 50 pieces. Berapa harganya, atau mereka setuju nggak dengan harga kita yang kita minta ke mereka. Nah, caranya ialah tadi ke bagian klik baru, kemudian kita pilih pemasoknya siapa atau vendornya. Kebetulan ini saya tulis set 1 ya di Raja Furnitur karena hanya sebagai contoh. Kemudian deadline ordernya kita set di tanggal 3. Ceritanya Messi kan tadi mintanya tanggal 6 ya. Kemudian kita terapkan. Kemudian tanggal expect kedatangannya. Sorry, ini kita buat tanggal 1 aja karena kita butuh konfirmasi mereka hari ini. Kemudian kedatangan yang diharapkannya itu kapan? Tanggal 4 aja karena Messi tadi mintanya tanggal 6. Kemudian kita pilih produknya, sofa coklat 50. Nah, secara otomatis harganya akan tampil karena saya sudah set harga belinya berapa ke si PT Furniture ini. Jadi secara otomatis udah langsung muncul. Dan secara total oke. Kita kirim RFQ-nya. Nah, sama seperti tadi di bagian pengiriman quotation, dia akan menampilkan ke email. Kita pilih vendornya, kemudian kita klik kirim ya. Kemudian nah, sudah dikirim. Ini tampilan permintaannya, permintaan harganya. Ceritanya si bagian purchasing kita ini sudah menerima konfirmasi dari si vendor bahwa atau mereka mengirimkan penawaran ke kita dan harganya oke lah, cocok. Jadi si bagian pembelian itu akan membuat purchase order
dari penawaran itu atau merubah si bagian penawaran tadi ya, atau form penawaran harga tadi, permintaan penawaran harga tadi. Caranya ialah masuk ke order permintaan penawaran, klik tadi ini yang terakhir nomor 4, kemudian kita konfirmasi order. Sudah dikonfirmasi ordernya dan kita kirim PO. Kemudian kita kirim ke si Raja Furnitur PO tadi. Tadi kan baru penawaran ya, permintaan penawaran. Nah, ini sekarang kita kirim. Nah, kemudian kita akuin bahwa ini supaya transaksi, supaya departemen lain bahwa ini menyatakan iya sudah benar divalidasi bahwa kita memang butuh ini, supaya bagian accounting bisa ngelihat transaksi ini sah. Nah, kemudian proses penjualan dan proses pembelian sudah dilakukan. Kemudian kita lihat di bagian stok persediaan akan muncul dashboard seperti ini. Tugas gudang akan menjalankan dua perintah ini yang muncul ya. Kalau misalnya dalam activity nyatanya kan pasti banyak yang lebih dari satu, karena ini contohnya baru satu, dia munculnya satu. Pertama, order pengiriman. Nah, order pengiriman ini muncul atas aktivitas yang dilakukan oleh sales tadi melakukan penjualan. Karena barangnya belum ada, jadi prosesnya masih menunggu gitu ya. Nah, jadi kita belum bisa melakukan pengiriman. Nah, yang kedua, ada proses penerimaan barang yang harus diterima, ada satu item ya, kita klik ini atas transaksi yang dilakukan oleh purchasing tadi, pembelian. Kita setnya tadi tanggal 4 kan ya. Nah, oke. Nah, pada saat di bagian stok kita lihat di bagian warehouse nomor 4 Raja Furnitur besok dijadwalkan datang nih. Ternyata malam ini stoknya udah datang ya. Jadi si bagian gudang harus terima. Kita klik bagian warehouse 4 ini. Kemudian kita cek bahwa barangnya datang sesuai tidak dengan demand-nya atau kebutuhannya. 50-50 oke, sudah oke. Kita klik validasi. Sorry, tanggal terjadwalnya benar. Kemudian validasi. Nah, sudah betul. Kemudian kita stuck warehouse ini ya. Ini fungsinya buat tagihan nanti. Buat apa namanya? Buat tagihan ke si vendor. Oke, sudah dikonvert, selesai. Nah, selesai. Kemudian kita balik lagi ke bagian warehouse masih. Nah, di sini hilang bagian penerimaannya. Kemudian di bagian order penerimaan berubah statusnya dari yang tadi menunggu menjadi 1 untuk dikirim karena stoknya sudah ada di gudang, stok on hand. Kita klik. Nah, di sini sudah siap statusnya ya. Oke, kita melakukan pengiriman hari ini. Meskipun dimintanya tanggal 6, pengiriman boleh dilakukan maju karena pengirimannya jauh. Khawatir ada keterlambatan, jadi karena stoknya udah ready dan dikirim hari ini. Yang dilakukan oleh gudang ialah memvalidasi dari surat jalan yang akan dibuat. Demand-nya berapa, PO-nya berapa, kuantitasnya berapa. Nah, kebetulan ini sesuai dengan demand-nya yang 450. Jadi kita validasi oke. Oke, selesai. Kita cetak surat jalannya, warehouse out-nya. Ini nomor surat jalannya. Ting tong, kita sudah selesai. Set. Sampai di sini proses penerimaan yang dilakukan oleh gudang, penerimaan dan pengiriman sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya dilakukan oleh di bagian penjualan, karena tadi saya bilang proses pembuatan faktur itu dilakukan setelah barang dikirim. Nah, otomatis si bagian sales akan membuat faktur atas pengiriman barang tadi ke si customer Lionel Messi ya. Kita akan buat invoice. Oke, ini nomor 5, betul, ini siap difakturkan, ada keterangannya ya. Yang barusan terjadi, kita klik. Nah, oke, dikirim sekian, kita buat faktur reguler. Ini ada pilihan, jika ada DP pilih yang ini, jika DP-nya sudah di jumlahnya tetap ditentukan, nih kita pilih yang bawah ini. Karena masih reguler, kita pilih faktur reguler. Oke, tanggal fakturnya hari ini, karena pengirimannya hari ini. Wait, duplicate with number 3. Oh, karena tadi ada quantity yang sama.
disangkanya ini double ya, dari si sistem memverifikasi. Konfirmasi aja, dokumen might be duplicate. Nggak masalah, itu bener kok. Ini beda, itu nomor 3, ini nomor 5. Oke, ini invoice-nya. Kemudian kita kirim ke si customernya Lionel Messi, kita kirim. Oke, barang sudah dikirim, kita lihat ya, selesai. Ini yang dimaksud tadi ya, si bagian si sistem itu membaca bahwa ada transaksi yang mirip karena memang kuantitinya dan nominalnya sama, jadi dia memberikan verifikasi. Oke, sekarang kita lihat di bagian accounting. Pelanggan, faktur. Oke, ada barang atau transaksi yang sudah dikirim dan tagihannya nanti baru expire atau deadline-nya di bulan depan ya. 1,1 M ini terkirim. Itu menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan departemen lain langsung terintegrasi di bagian accounting gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan simulasikan proses penerimaan pembayaran dari customer dan proses rekonsiliasi bank atas pembayaran yang dilakukan oleh customer terhadap akun bank kita. Oke, pertama kita akan masuk ke bagian penjualan tetap ya. Di bagian S5 ini kita pilih ceritanya si bagian sales itu sudah menerima informasi bahwa si customer Lionel Messi sudah membayar transaksi ini melalui bank. Ya, jadi kita klik di bagian faktur, kemudian kita pilih bayar. Nah, di sini kita akan muncul tampilan seperti ini. Ini jurnal, ini metode pencatatan secara akuntansinya. Kita akan jurnal, kemudian metode pembayarannya masih manual karena saya belum tentukan set automatic. Odoo ini memfasilitasi itu, jadi kita bisa terintegrasi dengan akun bank kita secara real time. Tapi ini saya trial, jadi saya gunakan manual payment. Kemudian tanggal pembayarannya 1 Januari, malam ini kita create payment. Oke. Sudah, statusnya menjadi in payment. Kita lihat. Selesai. Kita lihat di accounting, di bagian pelanggan, faktur, statusnya in payment. Dan kemudian kita ke akuntansi, di bagian laporan, kita lihat neraca keuangannya. Ada piutang 1,1 M. Padahal transaksi tadi kita sudah dilakukan pembayaran dan seharusnya sudah tidak ada piutang karena sudah terkonfirmasi menjadi penjualan ya dan masuk ke kas. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita perlu rekonsiliasi akun bank kita yang di sistem dengan yang di rekening koran. Nah, caranya ialah seperti ini. Kita pertama pastikan dulu fakturnya masih in payment, belum lunas, padahal dia udah bayar lunas ya. Karena si sistem belum mengakui bahwa belum ada perubahan di account kas mereka perusahaan ini gitu. Nah, caranya ialah ke akuntansi, kemudian pilih di menu drop down di bagian bank. Ya, ini. Kemudian pilih transaksi. Nah, di sini klik baru. Pilih labelnya, invoice nomor berapa tadi, kita lihat di sini jika lupa ya. Nah, masih dalam proses kan statusnya. Kita validasi dulu bahwa mereka sudah bayar. Set. Oke, sudah lunas. Faktur in payment, invoice nomor 4, 1,1 M. Pelanggan, faktur masih in payment, lihat. Oke, ke akuntansi, kemudian tadi ke bagian ini transaksi, kemudian baru tanggal 1 ini invoice nomor 4,
kita nggak salah, jangan di pembayaran, di faktur, di sini kita copy 1,1 M ya, biar tidak lupa. Set. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat di dashboard. Nah, saldonya berubah menjadi 2,4 karena tadi 1,1 sekian ya, 1,2 kalau nggak salah. Nah, ditambah dengan rekonsiliasi tadi masuk ke rekening kas kita 1,1 M karena udah ada pembayaran. Nah, tapi di sini belum selesai karena status di neracanya masih ada piutang. Jadi kita harus rekonsil terlebih dahulu. Ya, ke dashboard, kemudian muncul nih satu untuk direkonsil. Kemudian kita klik rekonsiliasi. Nah, pilih transaksinya tadi kan invoice atas invoice 04 ya. Lionel Messi 1,1 M. Kemudian oke. Kemudian pilih. Transaksi sudah selesai di rekonsiliasi. Kemudian kita lihat di laporan racanya. Tara, dia langsung masuk ke stok, piutangnya tidak ada karena sudah dibayar. Si customer sudah membayar maksudnya. Ya. Kalau hutang masih ada karena kita masih belum bayar ke si vendor. Ya. Dan laporan laba ruginya, laba ruginya sudah langsung muncul tanpa harus menunggu di akhir bulan. Nah, itu enaknya sistem terintegrasi. Nah, oke. Demikian simulasi yang saya lakukan untuk aplikasi Odoo dalam penerapan proses bisnis UMKM toko furniture clown. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ketika ingin berencana mengupgrade sistem yang Bapak Ibu punya dari tadinya manual menjadi sistem yang terintegrasi atau ERP menggunakan Odoo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.